Welcome! Jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Tekan tombol like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nuril. Saya berasal dari SDN Kelompangan 2, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Nah, bagi siswa-siswi kelas 6, mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari bersama hari ini? Yang akan kita pelajari bersama hari ini, yang pertama mengenai ide pokok dan informasi penting dalam teks. Yang kedua mengenai perkembangbiakan generatif. Yang ketiga mengenai karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai ke materi lebih mendalam, coba perhatikan gambar tanaman ini. Tahukah kalian ini gambar apa? Tentunya sudah tidak asing ya, di sekitar kita sering menemukan tanaman ini. Ya, ini adalah tanaman padi. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan kalian? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Coba kalian pikirkan jawabannya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Tanaman tadi namanya padi. Ya, tentu saja kalian sudah tahu ya. Nama latinnya adalah Oryza sativa. Padi adalah makanan pokok orang Indonesia. Selain itu, bijinya menjadi beras. Ya, jadi tanaman padi ini ditanam, kemudian dipanen. Setelah dipanen, digiling menjadi beras. Berasnya dimasak menjadi makanan pokok orang Indonesia, sebagian besar orang Indonesia. Nah, selain menjadi beras, ternyata tanaman padi ini juga bisa dimanfaatkan merangnya sebagai bahan shampoo, atau bisa juga digunakan sebagai bahan untuk budidaya jamur merang. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan itu sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Karena burung-burung juga memakan padi. Nah, sekarang amatilah gambar. Di sini ada anak-anak sedang bermain, ada petani sedang memanen wortel, ada petani juga sedang menyemprot tanamannya dengan pestisida ya. Kemudian di sini ada hewan juga, ada sapi, ada kerbau yang sedang memakan rumput. Apa yang kalian dapat simpulkan dari gambar ini? Coba pikirkan sejenak. Pikirkan jawabannya ya. 1, 2, 3. Nah, kesimpulan gambar dapat kita lihat di sini ya. Nah, bahwa hewan dan manusia itu memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas,
pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, bagaimana tumbuhan menjadi sumber energi bagi manusia? Contohnya padi itu tadi. Padi ditanam oleh petani, dipanen, kemudian digiling, berasnya dimasak, kemudian kita makan. Nah, nasi itu yang kita makan akan menjadi energi bagi tubuh kita. Yang kedua, sumber vitamin. Banyak sekali sayuran dan buah-buahan, tentunya dari tumbuhan ya, yang mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernapas. Dari mana tumbuhan menghasilkan oksigen? Dari proses fotosintesis. Ya, di kelas sebelumnya kalian tentunya sudah belajar mengenai proses fotosintesis atau memasak makanan pada tumbuhan. Kemudian pengikat air tanah. Nah, ini dapat mencegah bencana banjir bandang ya, mencegah tanah longsor ya, seperti itu. Peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, ini sebagai peneduh ini jika ada pohon rindang ya, maka bisa sebagai penyejuk. Memperindah kehidupan di bumi juga tanaman, contohnya bunga dan sebagainya. Sekarang manfaat tumbuhan bagi hewan. Sama seperti manusia, hewan juga memakan tumbuhan ya, walaupun tidak semuanya. Karena hewan yang memakan tumbuhan hanya herbivora dan omnivora ya. Nah, jadi sebagai sumber energi. Selanjutnya, tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Nah, beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Mengerikan sekali ya jika tidak ada tumbuhan di bumi. Selanjutnya, nah anak-anak, di buku tema kalian sudah ada teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, teks ini ada kaitannya dengan tumbuhan yang kita bahas ya. Tumbuhan akan semakin banyak jika berkembang biak ya. Tumbuhan perlu berkembang biak karena manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan ya. Jadi ini bisa kalian baca di buku tema kalian masing-masing. Ini lanjutannya ya anak-anak. Jadi di sini ada gambar tumbuhan jagung. Anak-anak, di buku tugas kalian juga sudah ada tugas mencari ide pokok dari bacaan sebelumnya. Nah, dari bacaan tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalian tentunya masih ingat ya untuk mencari ide pokok itu bagaimana. Saya beri contoh, kita cari. Nah, ide pokok pada paragraf pertama yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat. Nah, jadi dari bacaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman harus berkembang biak supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia dan hewannya. Salah satu cara perkembangbiakannya adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, sebelum kita belajar mengenai perkembangbiakan generatif itu apa, coba perhatikan dulu gambar bunga ini. Tahukah kalian ini gambar bunga apa? Bunga apa? Nah, ini adalah gambar dari bunga sepatu. Bunga sepatu ada bermacam-macam warna ya. Hanya di sini contohnya ini berwarna merah.
Bunga sepatu merupakan salah satu bunga lengkap atau bunga sempurna. Ini adalah bagian-bagian bunga lengkap. Ada kepala sari, ada benang sari, kemudian kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, tangkai bunga, ini dasar bunga, ini kelopak bunga, ini mahkota bunga. Ya, ini mahkota bunga. Kemudian ini tangkai putik, kepala putiknya di sini. Di sini ada bakal biji. Kalau mau kalian ingin tahu, silakan dicari bunga seperti ini, dilepas saja mahkotanya. Dalam sini ada bakal biji. Ini adalah kepala sari dan benang sarinya ya di sini. Lanjut. Perkembangbiakan secara generatif salah satunya adalah penyerbukan. Penyerbukan merupakan salah satu proses perkembangan secara generatif. Contohnya yang terjadi pada tumbuhan jagung dan pada bunga sepatu itu tadi ya. Proses penyerbukan seperti ini. Pertama, serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kemudian buluh sari tumbuh. Setelah buluh serbuk sari tumbuh, serbuk sari ini masuk ke ruang biji melalui buluh serbuk sari ini. Setelah itu terjadilah pembuahan di dalam ruang biji. Apa sih pembuahan? Nah, pembuahan adalah peleburan serbuk sari dengan putik. Ya. Jadi serbuk sari ini merupakan sel kelamin jantan, sedangkan putik ini adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Selanjutnya terbentuklah zigot. Kemudian zigot ini berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah. Bakal buah ini yang akan menjadi daging buah. Nah, lembaga yang ada di dalam biji ini akan menjadi calon tumbuhan baru ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, selain jagung ada padi, mangga, jambu, dan sebagainya. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Supaya apa tadi? Supaya tumbuhan itu tetap lestari, ya, sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Ya. Sekarang coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang baik, apa sih yang akan terjadi? Manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanannya ya. Makanya kita harus menjaga lingkungan ya, menjaga tumbuhan supaya kita tidak kehilangan sumber makanan, karena banyak sekali manfaat tumbuhan, tidak hanya sebagai sumber makanan seperti yang tadi sudah disebutkan, sebagai sumber oksigen dan sebagainya. Selanjutnya, coba dilihat gambar tanaman apakah ini? Nah, tidak asing ya, tadi sudah kita bahas, ini adalah tanaman bunga sepatu. Yang satu lagi apa? Mungkin ada yang sering melihat kalau ke makam ada bunga jenis ini. Ada yang menyebut cempaka, ada yang menyebut kamboja putih ya. Coba sudah sering melihat ya, apa kaitannya bunga-bunga ini? Anak-anak, ini
adalah bunga sepatu. Anak-anak, kita tinggal di Indonesia, kita juga bertetangga dengan negara yang satu rumpun Melayu, dengan kondisi geografis yang hampir sama, ya. Jadi tumbuhan seperti bunga sepatu dan bunga Kamboja putih ini tidak hanya ada di Indonesia, ternyata juga ada di negara-negara tetangga kita, misalnya di Malaysia. Nah, bunga sepatu ini sebutan di Indonesia, sedangkan di Malaysia bunga sepatu ini sebutannya adalah bunga raya. Bahkan bunga sepatu ini merupakan bunga nasional negara Malaysia, ya. Seperti di sini di Indonesia kita punya bunga bangkai, kita punya bunga melati dan bunga anggrek bulan, ya, sebagai bunga yang diakui sebagai bunga nasional. Selain bunga sepatu, masih ada bunga lain lagi yang ada di negara tetangga kita. Ya, ini adalah bunga Kamboja putih atau dikenal sebagai bunga cempaka di daerah di negara Laos yang merupakan negara tetangga kita juga. Ini disebut sebagai dor campa, ya. Kalau di Indonesia, khususnya di Pulau Bali, bunga ini dijadikan sebagai salah satu bahan yang dipakai dalam ritual-ritual. Sedangkan di Laos, bunga ini digunakan untuk dekorasi dalam upacara penyambutan tamu. Luar biasa sekali, ya, bunga-bunga indah ini. Nah, kenapa sih kok sama? Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Kamboja ada, di Laos ada. Ya karena itu tadi, anak-anak, karena kondisi geografis yang sama, jadi memungkinkan adanya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu sama. Ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu mengenai ASEAN. Apa sih ASEAN? Nah, ASEAN itu merupakan akronim dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Jadi ada 10 negara ASEAN. Ini dia. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Yang akan kita pelajari berikutnya mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi, karena kita merupakan orang Asia Tenggara, jadi kita memiliki sosial budaya yang berbeda tentunya, yang menjadikan masyarakat dunia menjadi majemuk, ya. Contohnya di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya mungkin dilihat dari segi tumbuhan itu tadi, tumbuhan yang ada di Indonesia, Malaysia dan Laos tidak jauh berbeda, ya. Kemudian dari segi bahasa Indonesia, Singapura, Malaysia memiliki bahasa yang hampir mirip, yaitu bahasa Melayu. Namun perbedaannya juga banyak sekali. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Jadi yang membedakan sosial budaya dapat dilihat dari suku bangsanya, ya, karena suku bangsanya berbeda-beda. Di Myanmar ada suku Burma yang mendominasi. Di Laos ada suku Lao daratan rendah. Di Vietnam ada suku Vietnam yang mendominasi. Di Kamboja suku Mer. Di Thailand ada suku Thai. Di Malaysia suku Melayu dan orang asli. Singapura suku Tionghoa. Brunei Darussalam suku Melayu. Filipina
yang mendominasi adalah suku Filipino, sedangkan di Indonesia ada suku Jawa, suku Aceh, Sunda, Madura, dan lainnya. Yang mendominasi adalah suku Jawa, karena mungkin Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat di Indonesia. Jadi sukunya paling banyak. Nah, anak-anak, untuk keragaman sosial budaya negara Asia lainnya bisa kalian baca di buku tema yang kalian miliki, ataupun bisa kalian pelajari melalui sumber-sumber yang lainnya. Untuk belajar kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran materi berikutnya. Saya ucapkan tetap semangat belajar. Belajar dari rumah itu menyenangkan, tergantung bagaimana niat dan kemauan kalian ya. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi harus tetap semangat ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon koreksi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.